ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Syahi'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ruhi man allafa hadzal kitabi wa jami'i arwahi masyaikhina wa muallimina wa asatidatina nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharaini amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Wal asru lan asar ay wa sholatuha tegese salat asar. Wasumiyat lan diarani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono al asri limu'asaratiha krana nemonine iki salat waqtal ghurubi ing waktune surupe srengenge. Wa awwalu waqtiha utawi awal waktune salat asar az-ziyadatu iku tambahan ala dhillil mithli ing atase ayang-ayange sepadane benda. Kemudian waktu selanjutnya ini adalah waktu asar. Maksudnya adalah waktu sholat asar. Waktu ini dinamakan asar karena waktu ini, waktu sholatnya ini menemui waktu sholat, waktu terbenamnya matahari. Awal waktunya ya Allah ketika benda itu mempunyai bayang-bayang yang sama kemudian tambah sedikit. Nah, ini adalah waktunya. Akhir waktu zuhur itu adalah ketika benda dengan bayangannya itu sama. Ketika bayangan ini lebih sedikit dari bendanya, misalkan benda tadi itu panjangnya sekitar 1,5 meter. Kemudian bayang-bayangnya ini 1,5 meter lebih, maka itu berarti waktu asar sudah masuk. Walil asri lan iku keduwe salat asar khamsu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Ahaduha utawi salah sijine khamsati awqat waqtul fadilati iku waktu fadilah. Wa huwa utawi waqtul fadilah fi'luha iku nglakoni salat awalal waqti ing dalem
awal waktu. Wathani utawi kang kaping pindho waktul ikhtiyari iku waktu ikhtiar. Sholat asar itu punya 5 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah itu maksudnya apa? Nah, diterangkan dalam kitab Al-Baijuri, ada pahala tambahan untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Ya, itu maksudnya waktu fadilah. Ya. Jadi misalkan sholat jamaah ini pahalanya kan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Apabila dilaksanakan di waktu fadilah, di awal waktu, maka ini ada tambahan pahala, ada bonus. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Wa asyara lan isyarah lahu maring waktul ikhtiar al musannifu sapa musannif biqaulihi kelawan dawe musannif wa akhiruhu utawi akhiri waktul asri fil ikhtiyari ing dalem ikhtiar ila dhillil mithlaini iku tumeka maring ayang-ayang padha loro. Kemudian waktu ikhtiar ini akhirnya adalah ketika bayangan benda itu mencapai 2 kali lipat dari bendanya. Wathalithu utawi kang kaping 3 waqtul jawazi iku waktu jawas. Wa asyara lan isyarah sapa musannif lahu maring waqtul jawaz biqaulihi kelawan dawe musannif wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz ila ghurubis syamsi tumeka maring surupe srengenge. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Waktu jawaz ini sampai terbenamnya matahari. Warabi'u utawi kang kaping 4 waktu jawazin iku waktu jawaz bila karohatin kelawan tanpa kemekruhan. Wa huwa utawi waktu jawaz bila karohah mimma siril dhilli iku awet saking dadine bayang-bayang mithlaini iku rong misal ilal isfirori tumeka maring waktu kuninge srengenge. Yang keempat adalah waktu jawaz tanpa adanya kemakruhan. Kapan waktunya ini dimulai? Yaitu ketika bayang-bayang itu sudah mencapai 2 kali lipat dari bendanya sampai waktu matahari ini sudah menguning. Kalau dalam kitab Al-Baijuri, kaulnya musannif ini dikomentari. Seharusnya al-aula, ya, yang lebih utama, yang nomor 4 ini adalah nomor 3. Ya. Nomor 4 ini adalah nomor 3. Kayak yang nomor 3 itu waktu jawaz yang dengan kemakruhan.
sampai mepet-mepet terbenamnya matahari, itu waktu jawas yang makruh. Ya. Nah ini waktu jawas tanpa adanya kemakruhan, itu ketika bayang-bayang matahari, ya, bayang-bayang dari benda yang terkena sinar matahari, ini mencapai 2 kali lipat panjangnya dari bendanya, sampai matahari ini menguning. Kalau matahari menguning, otomatis kan masih ada jeda waktu, ya. Nah, sebelum terbenam. Nah, ini. Tapi kalau sudah mepet-mepet terbenam dan masih kalau dibuat sholat itu masih bisa masih tidak habis waktunya, itu sudah memasuki waktu jawas yang makruh. Nah kalau sampai menguning ini nanti ketika dibuat sholat, ya, awalnya kan ketika bayangan benda itu mencapai 2 kali lipat dari bendanya sampai matahari menguning. Andaikan kita sholat pada waktu matahari menguning, selesai salam itu kan masih ada jeda waktu, masih ada waktu ya untuk sholat lagi. Maksudnya waktu asarnya kan belum habis. Maka ini adalah waktu jawas bila karohah. Tapi kalau diundur lagi, ya, sampai nanti apabila mepet ngepres itu, ya, selesai salam, nah, kemudian sudah huruf matahari ini sudah terbenam, maka itu waktu jawas yang bil karohah. Kemudian ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu ya diundur sampai pada satu waktu di mana waktu ini tidak cukup untuk sholat. Kemarin keterangannya kan misalkan ya, setelah mendengar azan sholat asar kemudian tidak segera sholat. Habis itu misalkan orang ini sholatnya 5 menit, tersisa 2 menit sebelum maghrib, maka 2 menit ini waktu sebelum maghrib ini adalah waktu tahrim. Karena apa? Bila dilaksanakan sholat pada waktu itu, sholatnya ini pasti hanya selesai separuh, tidak selesai semuanya, ya. Baru dapat 2 rakaat, ini sudah sudah adzan maghrib. Nah, ini waktu tahrim, ini waktu yang kelima, ya. Wal khamisu utawi waktu kang nomor 5, waktu tahrimin iku waktu tahrim. Wa huwa utawi waktu tahrim, takhiruha iku ngakhirno salat ila ayyabqa tumeka yen to tersisa minal waqti sangking waktu ma opo waktu la yasa'u kang ora memuat opo iki maha ing salat. Nah ini waktu tahrim yang tadi saya terangkan, ya. Wal maghribu lan maghrib ay salatuha tegese salat maghrib. Wasumiyat lan diarani apa salat bidzalika kelawan menggono-menggono al maghrib li fi'liha krana nglakonine iki salat waqtal ghurubi ing dalam waktu surupe srengenge. Dinamakan maghrib waktunya karena apa? Pekerjaan sholatnya ini dilakukan waktu terbenamnya matahari. Wa waqtuha utawi waktune sholatul maghrib wahidun iku siji. Wa huwa utawi waqtuha ghurubus syamsi iku surupe srengenge. Ai bi jami'i qarsiha
tegese kelawan sekabehane bunder-bundere ki syams. Wala yadhuru lan ora bahayani baqa usyu'ain apa tersisane cahaya matahari ba'dahu ing dalem sakwise ghurubis syamsi. Kemudian waktu selanjutnya adalah waktu maghrib. Waktunya kapan? Yaitu waktunya ketika terbenamnya matahari secara total. Jadi bulatan matahari itu sudah terbenam secara total, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Dan di sini ada keterangan kalau ada cahaya matahari yang masih tersisa, itu tidak masalah. Cuma kami lihat perbandingannya di kitab lain, cahaya matahari yang masih tersisa ini tidak membahayakan apabila memang matahari itu tenggelamnya di tempat yang datar, tidak ada pegunungan. Kalau ada pegunungan, maka disyaratkan cahaya matahari ini hilang secara total. Mungkin panjenengan pernah melihat tempat-tempat di mana terbenamnya matahari. Saya itu pernah lewat di daerah sebelum Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Itu kan ada, kita melewati jalan pas di pinggir pantai. Di situ ketika matahari ini terbenam, terbenam secara total kelihatan dan kelihatan indah. Nah ini kan masih ada sorotnya, itu masih ada. Nah, cahaya-cahaya bekas-bekas cahaya sisa-sisa ini kan masih ada. Nah kalau di tempat seperti itu, ini berarti maghrib sudah masuk. Tapi kalau di Lumajang ini, di tempat kita, di sebelah barat kan ada pegunungan, ada pegunungan, ada Gunung Semeru, kemudian sebelahnya ini pegunungan apa namanya itu, Guci Alit itu tempatnya itu. Ini kalau matahari terbenam di situ, ini belum masuk waktu maghrib. Kenapa? Ya karena terhalang gunung. Harusnya di tempat yang datar. Jadi kalau matahari terbenam di situ, masih ada sisa-sisa cahaya. Nah, ini berarti masih waktu asar. Nanti kalau cahaya itu hilang secara total, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Wa bimiqdari ma yu'adzinu, lan kelawan kadare uliye adzan sapa wong. Ayis syakhsu tegese wong. Wa yatawaddu lan wudu sapa wong. Au yatayammamu utawa tayamum sapa wong. Wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat. Wa yuqimu lan jumenengaken sapa wong as-sholata ing salat maghrib maksudnya. Wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rakaat. Nah ini terus durasi waktunya seperti apa? Durasi waktu untuk sholat maghrib ini menurut qaul jadid ketika matahari terbenam, kemudian adzan, setelah adzan orang itu melakukan wudhu,
kemudian berbusana, ya. Bukan hanya menutup aurat kalau di sini ya, kalau di keterangan kitab Al-Baijuri juga menggunakan busana-busana untuk kesunahan sholat, misalkan imamah, ya. Kemudian rida, ya. Nah, setelah dia sarungan, setelah jubahan, kemudian memakai sorban, ya. Terus iqomah, melakukan iqomah untuk sholat, kemudian sholat 5 rakaat, itu waktunya sudah habis. Ini qaul qadim, ya. Nanti di bawahnya ada keterangan, qaul jadid ini. Nanti di bawahnya ada keterangannya. Jadi kalau menurut qaul jadid ini ya sangat singkat waktu maghrib ini ya. Adzan itu durasinya berapa menit? Adzan paling singkat wis ya. Mungkin sekitar 2 menit. Ini adzannya orang-orang yang nafasnya pendek. Kan adzan itu ya tergantung tergantung orangnya, relatif ya. Kalau adzan TVRI itu ya, wah, itu adzannya Qori internasional Nanang Qasim ya. Mungkin sekitar 4 atau 5 menit ya. Terus kalau adzannya orang-orang desa ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mungkin sekitar 2 menit sudah selesai ya. Kemudian kita wudhu dengan sempurna. Itu paling tidak sekitar 3 menit ya. Otomatis setelah terbenamnya matahari, adzan dengan wudhu ini minimal adzan 2 menit tadi, kemudian ditambah kita wudhu 3 menit, berarti sudah lewat masa sekitar 5 menit ya. Kemudian memakai busana. Orang paling lama kalau pakai baju 1 menit itu sudah cukup ya. Orang pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, pakai serban, 1 menit cukup kira-kira ini. Mungkin cukup ya, mungkin ya. Nah ini. Berarti 6 menit. Monggo binara. Ngaji. Jadi sekitar 6 menit. Kemudian ditambah lagi iqomah. Iqomah ini sekitar setengah menit, setengah menit cukup iqomah ini. Terus ya pokok yang komat tidak bingung. Kalau yang komat bingung, ini pernah kejadian ya kemarin ya, belum lama ini kejadiannya. Lama nggak pernah komat bingung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Loh. Satu masjid itu tertawa. Kawan kami lucu. Komat sampai lupa ini. Ya, saya teriak dari jauh, asyhadu alla ilaha illallah, saking bingungnya karena sudah panik ya. Akhirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Ini jadi komat yang standar. Komat yang standar ini mungkin tidak ada 1 menit, setengah menit. Berarti sudah 6 menit setengah waktunya ini. Mulai dari adzan sampai ini ya. Terus ditambah orang itu melakukan sholat maghribnya 3 rakaat itu paling tidak 5 menit. 11 menit. Kemudian ditambah sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah ini mungkin sekitar 3 menit. Otomatis 14 menit. Sangat singkat sekali kalau menurut qaul jadid ya. Nah ini ya waktu maghrib. Ini kalau diterapkan ya susah. Susah ini. Sementara kalau menurut qaul qadim
Ya sekarang yang berlaku itu sudah sekitar mungkin durasi waktunya hampir 1,5 jam. Jenengan apa lihat di apa di jadwal waktu abadi itu ya, itu sekitar berapa menit nanti adzannya jam berapa, kemudian isyaknya itu maghribnya, adzan maghrib jam berapa, adzan isya jam berapa, ketemu itu ya. Ini wa qauluhu wa bimiqdari ila akhirih sakitun iku gugur apa qauluhu mim ba'dhi nusakhil matni saking sebagiane pira-pira naskah matan. Fa ini qadha mongko lamun entek al miqdaru apa perkiraan al madzkuru ingkang disebut kharaja mongko waktuha apa waktu salat maghrib. Hadza utawi iki keterangan huwa ya hadza al qaulu iku qaul al jadidu ingkang jadid ya. Nah ini semuanya keterangannya ini berdasarkan qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, qaul jadid itu ketika Imam Asy-Syafi'i ini berfatwa di Baghdad ya. Qaul jadid. Wal qadimu utawi qaul qadim maksudnya waktu maghrib dalam qaul qadim ya. Warajjaha lan ngunggulna hu ing al qadim An-Nawawi sapa Imam Nawawi anna waqtaha iku sak temene waktune salat maghrib yam taddu iku dadi dawa apa waqtuha ila maghribis syafaqi tumeka maring surupe sinar al-ahmari ingkang abang apa syafaq. Nah, kalau qaul qadim ini lebih enak ya. Jadi qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i ini yang diunggulkan oleh Imam Nawawi ya. Yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai berkas-berkas sinar yang merah ya, ini sampai hilang secara total. Jadi kan apa setelah masuk waktu maghrib itu kan tidak langsung gelap langit ini, tidak langsung gelap. Jadi masih ada berkas-berkas sinar ya. Meskipun tidak begitu terang sinar-sinarnya ini, masih ada waktu kemerah-merahan itu masih ada ya. Walaupun sedikit pokoknya. Nah ini ketika sudah mulai memutih nanti ya. Jadi kalau jenengan perhatikan nanti, Anda perhatikan langit itu ketika matahari terbenam sorot merah itu masih ada, tapi terang. Masih ada, terang. Kemudian lambat laun meredup. Tapi masih ada sorot merah ini. Berkas-berkas sinar merah itu masih ada, cuma meredup. Lah nanti ketika sudah masuk waktu isya, maka cahaya kemerah-merahan ini berubah menjadi putih. Nanti. Setelah itu gelap secara total. Nah, itu. Jadi ketika asyafaqul ahmar atau berkas sinar merah ini masih ada, itu masih waktu maghrib. Ketika sudah hilang ini waktu berkas sinar merah ini berarti waktu maghrib sudah berakhir. Ya. Ini rada enak ini ya, agak enak ini. Qaul yang qadim ini. Jadi kita tidak terburu-buru ya. Masih kalau waktu kalau yang qaul jadid tadi repot ya.
sangat sedikit waktunya, cuma 1/4 jam. Nah, 1/4 jam. Jadi kalau misalkan ya, ketika masuk waktu maghrib, orangnya kok kebelet, BAB, bisa kehabisan waktu. Bisa kehabisan waktu ya. Soalnya BAB kan tidak bisa diprediksi berapa menit ya. Nah, kalau terkena sembelit ya lama. Ini ya. Jadi waktu yang enak itu pakai qaul qadim. Nah, cuma sekarang ini yang dipakai oleh kita ini adalah waktu dari qaul qadim ya. Nah, niku kopine sampun siap, monggo. Wal isya ulan waktu isya. Bikasril aini kelawan kasroy ain. Mamdudan hale didawakno. Ismun iku jeneng li awwalil dhalami kedue kawitane peteng. Wasumiyat lan diarani as-sholatu apa salat bidzalika kalan mengkono-mengkono isya li fi'liha krana ngelakonine salat fihi ing dalam isya. Kemudian waktu isya ini dengan kasrohnya ain, kalau fathahnya ain itu berarti waktu dinner atau makan malam. Kalau asya itu makan malam. Kalau isya ini adalah waktu awal dari gelapnya langit. Nah, ini. Dinamakan sholat isya karena memang dilakukan di waktu itu. Wa awwal waqtiha utawi awal waktune salat isya idza ghaba iku ing dalem nalikane ilang asyafaqu apa sinar al ahmaru ingkang abang. Waktu salat isya ini bermula ketika cahaya merah ya, berkas cahaya merah yang ada di langit ini hilang. Wa ammal baladu anapun utawi daerah alladzi kang la yaghibu kang ora ilang fihi ing dalem al balad asyafaqu opo sinar. Guru saya kalau mengatakan asyafaq itu artinya itu mego. Nah, saya lihat di kamus ya sinar gitu aja ya. Memang bahasa Jawa itu kosakatanya banyak sekali. Nah, mego ada istilah masing-masing ya. Nah, kalau dibandingkan dengan bahasa lain, bahasa Jawa ini kosakatanya paling banyak, istilah-istilahnya paling banyak. Nah ini. Fawaqtul isya'i mongko utawi waktu isya fi haqqi ahlihi ing dalem hae ahli al balad ayyam dia iku yen to liwat ba'dal ghurubi ing dalem sakwise surupe srengenge zamanun opo mongso yaghibu ingkang ilang fihi ing dalem zaman syafaqu aqrabil biladi opo cahayane luwih cedheke pira-pira daerah ilaihim maring ahlil balad ya. Kalau waktu isya untuk daerah yang di situ cahaya ini tidak bisa hilang. Ya memang bumi ini sangat luas, tidak selebar daun kelor. Tiap daerah itu macam-macam.
macam-macam. Kalau iklim kita ini enak, iklim tropis. Jadi perbedaan antara siang dan malam ini tidak begitu jauh. Ya, mungkin hanya selisih sekitar setengah jam. Kadang masih lama malamnya, kadang lama siangnya. Nah, ini mungkin ya, jenengan lihat, ya, Anda lihat di jadwal sholat itu ya, antara maghrib dengan subuhnya. Kalau maghribnya 5:30, subuhnya kok 4:30, ini berarti lebih banyak waktu malamnya. Kalau maghribnya jam 6, kemudian subuhnya kok 3:30 seperti sekarang ya, ini berarti lebih banyak waktu siangnya. Ini selisihnya tidak begitu panjang. Kalau di Australia ya, atau di Belanda itu selisihnya itu lebih dari 1 jam. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel di koran itu ya, kisah seorang Muslim Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda. Itu setiap kali puasa pasti kawan-kawannya yang orang Belanda asli ini pasti menjenguk. Kamu tidak apa-apa? Oh, saya masih sehat walafiat. Kenapa? Kamu sudah tidak makan berapa jam ini? Kalau di Indonesia paling tidak makan selama berapa? Mungkin selama 13 atau 12 jam. Nah, kalau di Belanda ini bisa lebih selisih 5 jam, berarti sampai sekitar 18 jam tidak makan. Kamu tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa. Oh, saya tidak apa-apa. Di Australia juga seperti itu, kadang-kadang lama siangnya. Tapi subhanallah ya, keadilan Allah ketika daerah itu, baik itu di Australia atau di Eropa ya, di mana ketika siangnya ini lebih lama daripada malamnya, siang itu terasa tidak berat ya, karena iklimnya dingin ya. Jadi, nah kalau pada waktu lebih banyak malamnya, siang itu panas sekali. Kalau daerah-daerah tersebut itu masya Allah ya, siang itu teriknya itu panas bukan main. Nah itu. Nah terus ada satu daerah, ada daerah ini yang perbedaan malam dengan siangnya ini sangat jauh. Bisa jadi siangnya ini cuma 1 jam, bisa jadi malamnya cuma 1 jam. Ini yang merepotkan. Yang merepotkan seperti ini. Ini ada di daerah mana? Daerah kutub ya. Daerah kutub utara maupun yang parah kutub selatan. Yang parah ini. Jadi lebih baik enggak usah di sana. Daripada repot. Kan dunia lebar, ngapain kita hidup di sana? Walahalan iku kedue sholatul isya waqtani utawi waktu loro. Ahaduhuma utawi salah sijine waqtani ikhtiyarun iku waktu ikhtiyar. Wa asyara lan isyarah lahu maring waqtul ikhtiyar al musannifu sapa musannif biqaulihi kelawan dawe musannif. Wa akhiruhu utawi akhire waktul isya yamtaddu iku dadi dawa apa waqtuhu fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiyar ila thulutsil laili maring sepertiga wengi. Wasani
utawi kang kaping pindho jawazun iku jawaz. Wa asyara lan isyarah sapa musannif lahu maring al jawaz biqaulihi kelawan dawe musannif wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz ila tulu'il fajri maring muncule fajar atsani kang nomor loro ayis shadiqi tegese fajar shadiq ya. Waktu isya itu ada dua waktu, yaitu waktu ikhtiar, yaitu mulai dari awal waktu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam, mungkin malam ini dimulai sekitar jam 6 ya. Jam 6 waktu isya itu dimulai cara gampangnya itu mulai jam 7 ya. Mulai jam 7 malam. Kemudian subuh itu sekarang sekitar setengah 4. Mulai jam 7 malam sampai jam 4 saja, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sekitar 9 jam. Berarti 8,5 ya. Sampai 8,5 jam. Ini otomatis sepertiga malam awal ini mulai jam 8, 9, 10 sampai jam 10. Kemudian sepertiga malam kedua mulai 11, 12 sampai jam 1. Nah, sepertiga malam akhir ini sampai mulai dari jam 2 sampai jam 4. Nah, ini waktu ikhtiar ini sampai sepertiga malam akhir sampai jam 2 ya. Terus ada waktu jawaz. Waktu jawaz ini pokoknya diakhirkan sampai munculnya fajar shadiq ya. Kalau sudah tidak muat ya berarti waktu tahrim. Nah itu ya. Sebenarnya ya sama dengan waktu-waktu yang tadi sebenarnya ya. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz ya. Bila karohah, ada waktu jawaz bil karohah ya. Kemudian waktu tahrim ya. Nah, cuma di sini cuma dijelaskan 2 ya untuk meringkas redaksi sebenarnya. Ini kalau waktunya itu sampai sepertiga malam akhir ini berarti waktu ikhtiar. Nah kalau sampai fajar shadiq ini berarti waktu jawaz yang bil karohah ya. Kalau sampai mala ya sawah berarti waktu tahrim ya seperti tadi penjelasannya. Nah fajar yang shadiq itu bagaimana? Kita itu jarang meneliti fajar shadiq dengan fajar kadzib itu kurang begitu mengetahui ya. Di sini diterangkan wahwa utawi as-shadiq al-muntashiru iku perkara ingkang nyebar mau'uhu apa cahayane al-muntashir mu'taridun halimalang bil ufuqi ing dalam cakrawala ya. Fajar shadiq itu adalah sinar yang membentang dari utara ke selatan di cakrawala itu ya. Nah, kalau kita melihat kalau nyoba meneliti ya berarti harus siap melek bengi. Harus siap melekan ini ya. Nah,
Saya pernah melihat ya, ketika ada di lantai 18 kalau tidak salah ya. Ketika ada di Jakarta di lantai 18 Hotel Millennium kalau tidak salah itu, kebetulan jendela kamar kami itu menghadap ke timur kebetulan ya. Nah itu pas waktu subuh terdengar suara adzan itu saya lihat ya. Saya ingin tahu Fajar Shodiq itu memang ada cahaya memutih itu. Ya, cahaya putih di permukaan gedung-gedung itu, rumah-rumah yang pendek itu membentang memang seperti itu. Lah saking tipisnya cahaya ini itu dalam Al-Qur'an sampai dikatakan seperti benang. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadhi ya, khaytul abyadhi lah itu ya. Sampai dikatakan seperti benang yang putih. Saking tipisnya cahaya ini. Ini pengaruh dari akan munculnya matahari. Nah itu. Terus ada fajar itu yang fajar kadzib. Fajar bohong. Ini keterangannya. Wa ammal fajru anapun utawi fajar al-kadzibu ingkang goroh apa fajar. Fayatlu'u mongko iku muncul apa fajar kadzib qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono as-shadiq. La mu'taridun ora hale malang. Bal mustadilan balik mujur. Balik hale mujur zahiban hale budal opo iki fajar fis samai ing dalam langit. Tsumma yazulu nuli ilang opo fajar. Wa ta'qibu lan ngiring-ngiringi hu ing fajar zulmatun opo peteng. Wala yata'allaqu lan ora berhubungan bihi kelawan fajar hukmun apa hukum ya. Wa dzakara lan nutur asy-syaikhu sapa Syekh Abu Hamid ini namanya Imam Al-Ghazali ya, Syekh Abu Hamid, alam kunyahnya, kalau nama aslinya Muhammad ya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama beliau dengan bapaknya, dengan mbahnya ini sama. Kalau sekarang kan enggak ya. Nama itu harus tampil beda. Jadi kalau ada tetangga yang sama, ya I'm sorry. Bahkan nama sekarang itu ruwet ya. Aduh ya. Ada nama anak desa aja ya. Namanya kok Angel ya. Bapaknya ngarit. Namanya Angel. Kalau ditulis dengan tulisan kita itu dibacanya Angel. Wes Angel Angel temen tuturanmu. Anaknya dinamakan Angel ya. Ya senama-nama yang islami saja ya. Ini annalil isya'i sak temene iku kedue waktu isya waqta karohatin waktu makruh wa huwa utawi waktu karohah ma iku waktu bainal fajraini kang ing dalem antarane fajar loro. Waktu makruh itu di antara dua fajar ya. Nah ini fajar yang kedua adalah fajar shodiq. Berarti ada fajar pertama. Fajar pertama ini adalah fajar kadzib, fajar bohong-bohongan. Ini tidak ada hukum di situ, tidak ada apa-apanya maksudnya ya. Nah, ini kita semua insya Allah ya tidak pernah tahu adanya fajar kadzib. Karena apa?
Ya kalau malam ya jarang keluar rumah ya. Tapi mungkin ya salah satu dari kita ya, panjenengan semuanya nanti setelah mendengarkan keterangan dari kitab Fathul Qorib ini langsung malam-malam meneliti ya. Ingin tahu kekuasaan Allah, ingin tahu Fajar Kadzib ya. Monggo ya. Nanti kita ya, kita bisa apa? Sharing-sharing ya. Langsung ini Fajar Kadzib bentuknya seperti ini. Nah, kalau Fajar Shothiq saya tahu. Kalau Fajar Kadzib enggak pernah melihat ya. Karena memang tidak pernah keluar rumah. Ya. Ya mungkin sibuk di musola, sibuk tahajud, atau sibuk tidur. Ya, ini. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, waktu karohahnya Isya itu di antara 2 fajar. Ya memang waktu itu waktu mepet sudah. Ya. Waktu antara Fajar Kadzib dengan Fajar Shothiq ini mepet waktunya. Fajar Kadzib itu bentuknya tidak membentang dari utara ke selatan, tidak. Tapi membujur. Membujur dari timur ke atas langit. Nah, setelah itu hilang. Nah, jadi ada cahaya, ya, tidak lama. Ya. Kalau Fajar Shothiq kan kelihatan seperti benang ya, di atas permukaan tanah atau permukaan rumah-rumah kalau sekarang ya. Permukaan tanah di arah timur itu membentang seperti benang, lama-lama semakin terang. Nah kalau Fajar Kadzib ini tidak, membujur. Itu istilahnya apa? Vertikal atau horizontal? Vertikal ya. Vertikal ke atas, kemudian lama-lama hilang, kemudian gelap lagi. Nah ini Fajar Kadzib ya. Nah ini. Jadi waktu di antara 2 fajar ini memang waktu sudah mepet. Jadi ya untuk sholat Isya ini waktunya sudah dikatakan waktu makruh ya. Wassubuhu wallahu a'lamu bishawab.